Subhanallah Bapak Ibu, bahwa Allah telah menetapkan kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan seseorang di dunia terlebih di akhirat nantinya hanya di dalam menaati perintah Allah dan menghidupkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Sejauh mana ia berusaha untuk menyempurnakan ketaatan kepada Allah dan Rasulnya, maka sejauh itulah kebahagiaan, kemuliaan, kesuksesan akan ia dapatkan baik di dunia terlebih di akhirat nanti. Tidak ada jalan lain kecuali dengan ketaatan dan menghidupkan sunnahnya baginda Rasulullah SAW untuk mencapai kejayaan. Sehingga Bapak Ibu, yang harus kita risaukan, yang harus kita pikirkan bagaimana agar tambah hari kita itu tambah semangat untuk dapat menaati perintah Allah Subhanahu wa taala dan menghidupkan apa yang telah disunahkan oleh baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sekuat tenaga. Di dalam kitab disebutkan bahwa ketika seorang hamba itu telah menunaikan amal wajib, kemudian ia mengusahakan menyempurnakan dengan amalan-amalan sunnah, terus tidak henti-hentinya seorang hamba itu untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan amalan-amalan sunnah, sehingga Allah menyatakan cintanya kepadanya. Ketika Allah Subhanahu wa taala telah menyatakan cintanya kepada hamba tersebut, maka Allah Subhanahu wa taala akan menjadi matanya yang dengannya ia melihat, akan menjadi telinganya yang dengannya ia mendengar, akan menjadi tangannya yang dengannya ia memegang, akan menjadi kakinya yang dengannya ia berjalan. Artinya bahwa seluruh gerak-gerik seorang hamba tersebut berada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah jaga ia, matanya tidak memandang kecuali memandang kebaikan, lisannya tidak mengucapkan kecuali yang dibicarakan adalah kebaikan-kebaikan, telinganya tidak mendengarkan kecuali yang ia dengarkan adalah kebaikan-kebaikan, dan kakinya tidak ia melangkah kecuali ia melangkah dalam kebaikan-kebaikan. Dijaga oleh Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Ini yang kita inginkan, hidup di dunia. Karena hidup di dunia ini hanyalah singkat, namun akan sangat menentukan nasib kita semua di akhirat. Dan kita tidak mungkin bisa terselamat dalam menjalani kehidupan dunia dan akhirat kecuali mendapatkan pertolongan daripada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berjanji akan menolong seorang hambanya ketika hambanya itu betul-betul taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selain ia taat kepada Allah dan Rasulnya, ia berusaha bagaimana memikirkan tetangga kanan kirinya, saudara-saudaranya, keluarganya, bagaimana agar semuanya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Nilai zikir tersebut sangat mahal di sisi Allah, bahkan lebih mahal daripada 60-70 tahun ibadah. Karena dia sesungguhnya tidak hanya ingin mencari keselamatan diri sendiri, namun bagaimana agar yang bersama dengan dirinya itu juga mendapatkan keselamatan hidup di dunia maupun di akhirat. Dan ketika zikir tersebut kemudian direalisasikan dalam doa dan ikhtiar untuk bisa mengajak agar semuanya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala, janjinya Allah Subhanahu wa taala berlaku, in tansurullaha yansurkum wa yutsabbit aqdamakum. Siapa yang mau menolong agama Allah, siapa saja yang menolong agama Allah, maka Allah Subhanahu wa taala akan menolongnya. Wa yutsabbit aqdamakum, dan akan meneguhkan langkah-langkahnya. Langkah-langkahnya akan diteguhkan oleh Allah untuk dapat senantiasa berjalan di atas jalan yang lurus, dan akan diteguhkan langkah-langkahnya daripada bujuk rayuan, godaan iblis, setan, hawa nafsu, dan bujuk rayuan kemegahan, keindahan dunia. Ini akan Allah jaga ketika
kita mau taat kepada Allah dan Rasulnya, kemudian menjalankan ibadah dengan penuh kesungguhan dan juga memikirkan bagaimana saudara-saudara kita agar semuanya bisa taat kepada Allah Subhanahu wa taala. Inilah hakikat kehidupan. Tidak ada jalan lain kecuali kita taat pada Allah dan Rasulnya untuk mencapai kejayaan. Karena dikatakan di dalam Al-Quran, bahkan Imam Syafi'i sendiri mengatakan apabila tidak ada hujah selain ayat ini saja, maka sebenarnya ayat ini sudah bisa dipakai oleh kita untuk menuju kepada kemuliaan, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat. Ayat tersebut adalah surat Al-Asr. Wal 'asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa 'amilus salihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Wal 'asri, demi waktu. Innal insana lafi khusr. Sesungguhnya manusia itu berada dalam kerugian. Orang kaya rugi, orang miskin rugi. Raja-raja rugi, rakyat biasa rugi. Orang kampung rugi, orang kota rugi. Berpangkat rugi, rakyat biasa rugi. Semuanya rugi. Illal ladzina amanu, kecuali orang-orang yang beriman. Wa 'amilus shalihati, dan dengan keimanan tersebut ia menindaklanjuti dengan mengoleksi amal-amal soleh. Wa tawassaw bil haqq, kemudian ia mau peduli untuk mengajak yang lainnya, untuk mengajak kepada yang hak, mengajak kepada kebaikan. Wa tawassaw bis sabr, dan semua itu dilakukannya dengan istiqomah, penuh dengan kesabaran. Inilah orang-orang yang akan mendapatkan keberuntungan di dunia maupun di akhirat.